Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rusrinda dengan NIM C1C021124. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Etika Penelitian. Dengan pokok pembahasan yang pertama itu ada definisi dan fungsi etika penelitian, yang kedua prinsip-prinsip etika penelitian, yang ketiga kode etik penelitian, dan yang terakhir bentuk pelanggaran etika penelitian. Definisi etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etika dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Etika penelitian merupakan suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti, dan masyarakat atau memperoleh dampak langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki risiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga semua penelitian memiliki etika penelitian. Fungsi etika penelitian. Etika memiliki peranan atau fungsi diantaranya itu. Yang pertama, dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Dan yang terakhir, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika, kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Etika penelitian memegang peranan penting karena berhubungan dengan tata krama dalam bersosialisasi. Sama halnya dengan pengumpulan data secara tidak langsung atau pustaka, kita membutuhkan sumber atau kutipan data yang kita ambil untuk menghindari penyebutan plagiat. Prinsip-prinsip etika penelitian. Yang pertama itu adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu, termasuk privasi dan kebebasan individu. Yang ketiga, keadilan. Bahwa semua subjek penelitian harus dilakukan dengan hak baik sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi harus diperhatikan risiko fisik, mental maupun risiko sosialnya. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek. Lalu ada kode etik penelitian. Kode yang pertama itu peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, peneliti harus menunjukkan sifat sikap ilmiah, yaitu A. Kritis, yaitu mencari kebenaran yang terbuka untuk diuji. B. Logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. C. Empiris, yang memiliki bukti nyata dan absah. Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat diantaranya. Yang A, hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya. B, menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain. Kode keempat, peneliti mengelola penelitian secara jujur dan adil terhadap lingkungan penelitiannya. Peneliti harus memiliki sikap yang jujur dan adil adalah suatu nilai pribadi yang harus dimiliki oleh peneliti.
Nilai ini dapat diwujudkan dengan memberikan akses pada pihak lain untuk memverifikasi hasil serta melakukan penelitian lanjutan. Menghargai sesama baik itu pada informan maupun sesama peneliti tanpa menggunakan prasangka. Kode kelima, peneliti menghormati segala bentuk objek dalam penelitian baik hayati maupun non-hayati. Dalam hal ini, semua objek penelitian harus diperlakukan secara baik dan bermoral, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, ataupun benda mati. Alasannya agar objek itu baik secara psikis maupun fisik, segala pengerusakan untuk objek penelitian dianggap sebagai pelanggaran etik. Kode keenam, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran baik dari peneliti lain maupun dari pihak luar. Hal ini memberikan umpan balik yang baik dalam keberlangsungan pengembangan dan ilmu pengetahuan. Kode ketujuh, peneliti mengelola, menjalankan, dan melaporkan hasil secara bertanggung jawab, cermat, dan saksama. Peneliti wajib mencantumkan sumbangan-sumbangan gagasan yang mempengaruhi hasil penelitiannya. Pada dasarnya, pengetahuan bersifat kolektif dan kumulatif di mana dibangun dari sumbangsi para akademisi. Kode 8, peneliti dilarang melakukan duplikasi atau plagiat. Plagiat di sini berarti pencurian hasil pemikiran, data, atau penemuan baik yang sudah dipublikasi atau yang belum dipublikasikan. Plagiarisme dapat diartikan sebagai mengambil alihan gagasan dan kata-kata dari seseorang, baik dengan sengaja atau tidak. Plagiat ini juga termasuk milik peneliti sendiri dari penelitian sebelumnya yang tidak dikutip secara baku. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Yang pertama itu ada pemalsuan hasil penelitian, yaitu mengarang, mencatat, atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, pemalsuan data penelitian, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Yang ketiga ada pemerasan tenaga peneliti dalam membantu peneliti, seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan membantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Perbuatan tidak adil. Sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Yang kelima kecerobohan yang disengaja, yang keenam penduplikasian, yang ketujuh autoplagiarisme, dan yang terakhir pencurian proses dan atau hasil atau plagiarisme. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.